Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Siska Apriani, kelas 3B. Saya akan memaparkan materi perencanaan pendidikan di Nusa Tenggara Barat pada abad ke-21. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Pada abad ke-21, bangsa Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat banyak. Tuntutan tersebut diantaranya adalah anak membutuhkan pikiran, komunikasi, verbal, tulis, kreativitas, keterampilan, dan problem solving untuk bersaing dan tambah dengan baik di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan dapat diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Pada awal abad 21 ini, dunia memasuki era revolusi industri keempat yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dari teknologi digital dan internet yang di dalamnya memasukkan kecerdasan buatan manusia. Revolusi industri keempat ini telah menyebabkan perubahan besar dalam bidang bisnis dan kehidupan sosial. Pengalaman menunjukkan bahwa sejauh mana masyarakat merangkul inovasi teknologi menjadi faktor penentu utama kemajuan. Oleh karena itu, penerima manfaat dari revolusi industri keempat adalah para penyedia modal intelektual dan fisik. Revolusi digital menciptakan pendekatan baru yang radikal, merevolusi cara di mana individu dan lembaga harus belajar dan terlibat kolaborasi. Dengan demikian, bahwa agar manusia dan organisasi dapat melaju pesat, maka harus menerima dan merangkul perubahan sistemik dari ilmu, teknologi, dan revolusi industri keempat dengan cara belajar, berpikir, dan beradaptasi secara terus-menerus. Keterampilan yang dibutuhkan manusia abad 21 dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi keterampilan berpikir kritis, problem solving, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang kedua, keterampilan literasi digital yang meliputi literasi informasi, media, dan ICT. Ketiga, keterampilan hidup dan karir yang meliputi keterampilan beradaptasi dan fleksibilitas, inisiatif, dan pengarahan diri. 2. Interaksi sosial antar budaya, produktivitas, dan akuntabilitas, serta tanggung jawab dan kepemimpinan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam era revolusi industri keempat ini dengan demikian mempunyai tugas mempersiapkan peserta didik untuk menguasai keterampilan abad 21 sehingga mampu menyongsong masa depannya secara berhasil. Peserta didik diharapkan menjadi anggota masyarakat yang mampu menerima manfaat dari perkembangan teknologi sehingga dapat hidup dengan lebih mudah, efisien, dan produktif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan pendidikan di sekolah dasar? Seperti apakah manajemen pengembangan kapasitas di sekolah dasar? Beberapa tahun belakangan ini keterampilan 4C marak diperbincangkan. Keterampilan yang disebut-sebut sebagai kemampuan dasar untuk menyambut abad ke-21 terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, problem solving, dan creativity and inovasi. Berdasarkan kerangka kerja pembelajaran untuk abad ke-21, kompetensi ini wajib dikuasai oleh setiap orang agar mampu menjadi bagian dari kehidupan di abad ke-21. Oleh karena itu, harus dilatihkan sejak dini. Pendidikan menjadi kunci untuk menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan kehidupan abad ke-21. Mengapa hal tersebut? Pemerintah Indonesia telah menginteraksikan kemampuan 4C sebagai tujuan akhir pembelajaran kurikulum 2013. Namun, apakah keterampilan 4C itu adalah hal baru? Mengapa baru mendapatkan perhatian yang besar
belakangan ini. Perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, menambah fasilitas pendidikan baik itu berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitas gedung dan ruang kelas, membangun dan melengkapi laboratorium dan perpustakaan pada sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah ruang UKS di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan jumlah sekolah tidak memadai. Lebih dari setengah jumlah sekolah dasar belum memiliki ruang UKS. Hal ini mencangkup memperhatinkan meningkat bahwa seharusnya setiap sekolah memiliki ruang UKS. Hal-hal tersebut dapat menjadi perencanaan pendidikan pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal menambah fasilitas atau saran dan prasarana sekolah dasar di Nusa Tenggara Barat. Memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan beasiswa miskin atau BSM dan beasiswa untuk SMP terbuka. Pemberian subsidi ke sekolah selama ini telah ditutupi oleh pemerintah pusat dalam bentuk biaya operasional sekolah atau bisa disebut dengan dana BOS. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Beberapa tahun belakangan ini, keterampilan empati marak diperbincangkan. Keterampilan yang disebut-sebut sebagai kemampuan dasar untuk menyambut abad ke-21 terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, problem solving, dan creativity and innovation. Berdasarkan kerangka kerja pembelajaran untuk abad ke-21, kompetensi ini wajib dikuasai oleh setiap orang agar mampu menjadi bagian kehidupan di abad ke-21. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan pendidikan, membuat strategi serta mengembangkan rencana kerja pendidikan.